Halo semuanya, selamat malam. Gimana kabar malam kamu hari ini? Semoga baik ya, semoga menyenangkan juga. Dan selamat di Hari Raya Idul Fitri. Aku recording ini di hari raya. Selamat menunaikan ya bagi kalian yang sedang menunaikan. Dan malam ini aku mau ngobrol tentang sesuatu. Aku mau ngobrolnya sambil tatap muka kayak gini, sekalian ya anggap aja kayak teman gitu. Aku mau ngobrol soal sesuatu yang kayaknya kecil tapi sebenarnya itu bisa nguras energi banget. Itu bukan soal putus, bukan soal HTS atau soal ngejar orang yang kalian suka kayak postingan gue yang kemarin-kemarin. Bukan soal itu, tapi ini lebih ke soal capeknya jadi orang yang selalu mikir dua kali sebelum ngomong ke orang yang kamu sayang gitu. Pernah gak sih kamu nulis pesan panjang terus kamu baca ulang, terus kamu mikir ini kelihatan lebay, kelihatan cringe, terlalu alay, dan ujung-ujungnya kamu hapus pesannya gitu, terus kamu tulis lagi, dan tapi akhirnya kamu juga hapus lagi, dan ujung-ujungnya kamu cuma bisa bilang iya, atau bahkan cuma ngirim stiker dan emoji. Itu sebenarnya bukan karena kamu gak tahu ngomong apa, tapi justru kamu tahu banget, dan itu yang bikin kamu takut kalau misalnya timingnya salah, takut kalau kelihatan pengen banget, takut kelihatan needy, dan takut kalau yang kamu rasain ini ternyata terlalu besar buat ruang yang dia punya. Akhirnya kamu pangkas sendiri perasaan itu. Kamu sering nyaring dulu perasaan itu sebelum keluar. Yang keluar udah kamu halusin jadi versi yang lebih aman, yang paling gak itu gak bikin dia ngerasa repot atau sakit hati. Dan tahu gak apa yang lucunya? Dan lucunya itu dia gak minta kamu buat ngelakuin hal itu, tapi justru kamu sendiri yang mutusin. Itu kamu lakuin karena kamu sebenarnya sayang, karena kamu gak mau bikin dia ngerasa terbebani, kamu gak mau ngerasa dia overthinking mikirin masalah kamu. Tapi lama-lama aku sadar itu bukan cuma soal dia, tapi lebih soal aku yang udah gak percaya kalau versi jujurku itu layak buat keluar. Waktu itu aku berpikir kalau ini cuma di fase belajar, seperti aku lagi belajar komunikasi yang baik, tapi ternyata enggak. Itu cuma cara aku buat nutupin rasa takut sama perasaanku sendiri, sama reaksiku sendiri. Aku takut sama reaksiku yang bagaimana yang akan keluar. Aku takut sama kemungkinan yang bisa terjadi, yang bahkan itu aja belum tentu terjadi. Pernah gak kamu ngerasa kayak gitu? Itu wajar kok kalau pernah. Aku pun juga sering banget kayak gitu. Dan yang paling capek itu bukan pas nanya, tapi pas kamu nahan diri sendiri. Dan paling apesnya juga kamu nahannya di dalam diam gitu. Dari luar tuh kamu kelihatan baik-baik aja, jadi gak ada yang tahu.
nggak ada yang tahu sama sekali, bahkan termasuk dia. Kalau nggak ada yang tahu kalau kamu lagi struggle sendirian, lagi berjuang untuk bikin semuanya kelihatan baik-baik aja. Tapi kita coba lihat dulu. Ayo kita coba bayangin berapa banyak energi yang habis cuma buat milih kata yang aman, buat pastiin pesanmu atau omonganmu nggak berlebihan gitu, buat ngedit perasaan sendiri, energi buat ngedit omongan agar bisa layak disampaikan gitu. Yang semua kamu lakuin sendiri sebelum dia tahu kalau kamu lagi mikirin dia gitu. Dan ini yang aku pelajari, ini yang aku harus pelajari lagi. Sebenarnya ada itu indah, rasa empati itu juga indah. Aku nggak bakalan mau berhenti buat jadi orang kayak gitu. Tapi ada bedanya antara hati-hati karena peduli sama hati-hati karena kamu takut kalau kamu jujur semuanya bakal berantakan. Sama takut kalau kamu jujur kalau hal yang udah kamu dapetin atau kamu genggam yang kamu hargai, yang kamu sayangi itu bakal hilang karena kamu salah omong, salah kata, atau kalau kamu terlalu jujur. Aku yakin dia bukan orang jahat. Mungkin dia emang nggak tahu, mungkin emang belum pernah ada yang bilang ini ke dia soal ini gitu. Tapi kamu juga nggak salah kalau ngerasa capek. Kamu cuma udah terlalu lama jadi editor buat perasaan kamu sendiri gitu. Ini bahkan kamu lakuin bukan cuma ke dia, bahkan ke orang yang paling dekat sama kamu, ke teman, ke keluarga, atau bahkan ke orang yang gak kamu kenal. Aku cuma mau ngingetin, dan aku bilang ini ke diri aku juga sendiri gitu, kalau perasaan kamu itu valid. Bahkan sebelum kamu rapiin jadi kalimat yang aman gitu, kamu udah valid. Kamu gak ada salah sama sekali. Kamu bukan terlalu banyak, kamu cuma belum terbiasa ada di tempat yang cukup lapang. Dan sebenarnya tempat itu ada, tapi tinggal bagaimana kamu bisa beradaptasi di situ. Aku yakin suatu hari nanti kamu gak perlu lagi ngedit diri kamu sebelum ngomong. Aku juga yakin suatu hari kamu bisa lebih jujur kepada orang yang kamu sayangi. Aku juga yakin kalau suatu hari nanti kamu bisa bebas ngomong apapun yang kamu inginkan, dan kamu tinggal ngomong, gak perlu lagi ngerasa harus dibenerin lagi. Sabar ya, kita tunggu waktu itu, kita tunggu bareng, kita belajar bareng. Makasih yang udah dengerin aku malam ini, makasih yang udah dengerin curhatanku atau bahkan cuma omonganku ini. Tapi kayaknya udah dulu, sampai nanti, dan semoga harinya lebih baik lagi. Dan selamat jumpa.